Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asmanipun Allah Ar-Rahmani dat kang maha welas al fid dunya tegese ana ing dalem dunya. Ar-Rahimi tur dat kang maha asih ai fil akhirati tegese ing dalem akhirat. Kelawan nyebut asmanipun Allah dat ingkang maha welas lan maha asih wonten ing alam dunya ugi wonten ing alam akhirat. Kita lajengaken anggen kita maos kitab Irsyadul Ibad dugi wonten ing sunat-sunat hayat ingkang salajengipun inggih punika summa qira'atu syai'in, termasuk sunat-sunat hayatnya salat, yaitu summa qira'atu syai'in, mongko nuli maca suwiji-wiji minal Qur'ani kang tetep saking Al-Qur'an walau ayatan lan senajan saayat. Adapun sunat-sunat hayatnya sholat yang berikutnya yaitu membaca sesuatu dari Quran walaupun satu ayat. Jadi membaca Al-Quran walaupun satu ayat setelah membaca surat Al-Fatihah. Termasuk sunat hayatnya sholat yaitu membaca sesuatu dari Al-Quran walaupun berupa satu ayat. Wal aula utawi kang luwih utama iku salatu ayatin, telung ayat fi ulaya ini ing dalem rakaat kang awal karone li ghairi makmumin kedue sak liyane makmum saminga kang rungu sapa makmum kira ada imamihi ing wacane imame makmum. Adapun membaca ayat-ayat dari Al-Qur'an ini boleh kita membaca hanya satu ayat, tetapi yang lebih utama yaitu 3 ayat yang dibaca di 2 rakaat awal dari sholat yang kita lakukan. Artinya jika jamaah itu banyak, yang belakang tidak mendengar apa yang dibaca oleh imam dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, maka dia disunatkan untuk membaca ayat dari ayat-ayatnya Al-Quran walaupun satu ayat, tetapi yang utama 3 ayat. Wa fahmihi lan pahami makmum marang barang kang diwaca dening imam. Termasuk sunat hayat yaitu makmum paham apa yang dibaca oleh imam ataupun makmum memahami apa yang dibaca oleh imam. Pahamlah intinya. Fatukrahu mongko den makruhake lahu marang makmum kajarin kaya banterake wacan khalfahu ing dalem burine imam. Maka dimakruhkan bagi makmum yang berada di belakang imam membaca ayat dari ayat-ayatnya Al-Quran tersebut setelah membaca Al-Fatihah. Dimakruhkan membaca secara jahar maupun secara suara keras. Watasulu lan hasil apa maca ayat diingadatil Fatihah di kelawan baleni Fatihah ilam yahfad lamun ora apal sapa wong ghairaha ing liyane Fatihah. Adapun kesunatan yang dilakukan setelah membaca Fatihah yaitu membaca ayat ini bisa diperoleh walaupun yang dibaca itu dengan mengulangi bacaan surat Al-Fatihah jika ia tidak hafal surat-surat maupun ayat-ayat yang lainnya. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, untuk membaca surat dia membaca Al-Fatihah lagi. Ini juga mendapatkan pahala sunat tersebut. Illam yahfad ghairaha, jika ia tidak hafal ayat-ayat yang lain. Wa bitakriri suratin lan kelawan bulan baleni maca surat wahidatin kang siji firok ngata ini ing dalem rakaat loro. Dan pahala surat ini tetap diperoleh walaupun dia di dalam membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah mengulangi satu surat saja. Contohnya rakaat pertama setelah Fatihah dia membaca Al-Ikhlas, rakaat kedua setelah Fatihah dia juga membaca Al-Ikhlas lagi. Tetap dia mendapatkan pahala sunat. Dan ini adalah termasuk sunat hayatnya sholat. Wa suratun utawi maca surat kamilatun kang sempurna iku abdul luweh utama minal ba'di katimbang saking maca sebagian saka surat.
Wa intola senajan dawa apa ba'du maca sebagian saka surat fi ghairi tarawih ing dalem liyane salat tarawih. Adapun membaca satu surat dengan sempurna itu lebih utama daripada membaca sebagian dari surat, walaupun yang dibaca sebagian dari surat ini mungkin lebih panjang daripada satu surat, kecuali di dalam sholat tarawih. Wa kaunus surataini lan onone surat loro iku mutawaliyataini nuli-nuli karone malam takun selagine ora ono apa allati taliha surat kang nyandingi ing surat sing dhisik iku atwala luweh dawa. Dan termasuk sunat-sunat hayatnya sholat yaitu membaca dua surat yang bersandingan, selama surat yang berikutnya atau yang kedua ini tidak lebih panjang dari surat yang dibaca yang pertama. Wa ala tartibil mushafi lan onone surat iku tetep ing atase urute mushaf. Begitu juga termasuk sunat-sunatnya hayatnya sholat, yaitu ketika membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah, surat yang dibaca ini tertib sebagaimana yang ada di mushaf. Anas katakanlah, kemudian Falak, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Hab dan An-Nasr, sebagaimana dalam urutan yang ada di dalam Al-Quran. Wa qira'atu alif lam mim tanzil lan maca surat alif lam mim tanzil wa hal ata lan surat hal ata fi subhi Jumatin ing dalam subuhe dina Jumat. Termasuk sunat hayatnya sholat yaitu ketika melakukan sholat subuh pada hari Jumat, rakaat yang pertama setelah membaca Fatihah yang dibaca yaitu surat Alif Lam Mim Tanzil atau surat As-Sajdah dan surat Hal Ata. Ini disunatkan ketika melakukan sholat subuh pada hari Jumat. Wal Jumatu lan sunat maca surat Al-Jum'ah, Al-Jumu'ah, wal Munafiqin lan surat Al-Munafiqin, au Sabbihi utawa surat Sabbihi, wa hal ataka lan surat hal ataka fiha ing dalam sholat Jumu'ah. Termasuk sunat-sunat hayatnya lagi di dalam melakukan sholat yaitu ketika melakukan sholat Jumat yang dibaca pada rakaat yang pertama yaitu surat Al-Jumu'ah. Untuk rakaat yang kedua surat Al-Munafiqin atau surat Sabbihisma Rabbikal A'la alladzi khalaq dan surat Al-Ghasyiyah, Al-Ataka, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ini ketika melakukan sholat Jumat. Disunatkan setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat yang tersebut tadi. Rakaat yang pertama setelah Fatihah surat Al-Jumu'ah, rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Munafiqin. Atau boleh di rakaat yang pertama setelah ba'dal Fatihah membaca surat Al-A'la, untuk rakaat yang kedua Al-Ghasyiyah. Wa fi isya'iha lan ing dalam isya'i dina Jumat. Begitu juga surat-surat tersebut disunatkan dibaca ketika melakukan sholat isya pada hari Jumat. Wal kafiruna lan surat Al-Kafirun, wal ikhlasu lan surat Al-Ikhlas fi maghribiha ing dalam maghribi dina Jumat. Dan termasuk sunat hayat yaitu membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas setelah membaca Al-Fatihah pada sholat maghrib di hari Jumat. Wa fi subhil musafiri lan ing dalam subuhe wong kang lelungan. Surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ini juga disunatkan untuk dibaca oleh orang-orang yang sedang musafir menempuh perjalanan ataupun bepergian, yaitu ketika melakukan sholat subuh. Wal muawwidataini lan surat muawwidataini yaitu surat Anas dan surat Al-Falaq fi maghribi sabti ing dalem maghribi dina Sabtu. Begitu juga termasuk sunat-sunat hayatnya sholat
yaitu ketika melakukan sholat maghrib di hari Sabtu, setelah membaca Al-Fatihah yang dibaca yaitu surat Al-Muawwidataini, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Wajahrun lan banterake swara, wa israrun lan nglirihake swara, fi mahallihima ing dalem panggonane banterake swara lan ngrindhikake swara. Dan termasuk sunat hayatnya sholat yaitu mengeraskan suara pada tempat-tempat atau pada sholat-sholat yang disunatkan untuk mengeraskan suaranya, dan membaca sir atau lirik ketika melakukan sholat-sholat yang disunatkan untuk membaca lirik. Wa tadabburu qiraatin lan ngangen-ngangen wacani, wa dzikrin lan dzikire. Begitu juga termasuk sunat-sunat hayatnya sholat yaitu tadabbur qiraatin wa dzikrin, mengangan-angan apa yang dibaca, baik itu yang berupa ayat-ayat Al-Quran maupun zikir-zikir sebagaimana tasbih, tahmid, takbir dan lain-lain. Wa takbiron lan maca takbir fi kulli khafdin ing dalam saben-saben rukun mangisor, wa raf'in lan tangi min ghairi rukungin saking sakliyane ruku. Termasuk sunat-sunat hayatnya lagi yaitu membaca takbir ketika melakukan perpindahan gerakan sholat, yaitu ketika gerakan turun maupun ketika melakukan gerakan ketika berdiri, kecuali ketika melakukan rukun yang berupa ruku. Wa madduhu lan dawaake takbir ila ayyasila hingga yen tumeka sapa wong ila rukni marang rukun al muntakili kang pindah sapa wong ilahi marang rukun. Termasuk sunat hayatnya sholat lagi yaitu memanjangkan takbir atau bacaan takbir ketika melakukan perpindahan rukun, yang mana panjang bacaan takbir ini sampai pada rukun yang akan dilakukan. Contohnya ketika i'tidal mau melakukan sujud, dari i'tidal mau melakukan sujud, Allahu Akbar. Nah, seperti itu contohnya. Itu tadi sunat-sunat hayatnya sholat. Untuk selanjutnya kita sambung di majelis yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Ila akhirih wa Allahu a'lamu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma